sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh kasih dan anugerah Tuhan, kita boleh beribadah kepada Tuhan. Sebab itu waktu dan kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kita, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, biar kita mau merasakan lawatan Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Biar pemulihan boleh terjadi dalam hidup kita. Kita boleh merasakan mujizat Tuhan boleh dinyatakan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat kepada Tuhan. Haleluya. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau.
Biar kami semua yang mendengar diberkati oleh Tuhan. Kami boleh merasakan lawatan Tuhan terjadi dalam hidup kami, pemulihan terjadi dalam hidup kami, dan kami boleh melihat mujizat Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ambil alih ibadah kami ini Tuhan, biar kami boleh menikmati suasana surga bekerja di dalam hidup kami, dan kami selalu merasakan sukacita surga yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tuhan, terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sebab Dia baik, Dia luar biasa, Dia yang sudah mengangkat hidup kita, Dia yang sudah menebus hidup kita, Dia yang sudah menyelamatkan kehidupan kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Puji Tuhan, biar kita mau berjalan seturut kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sebab Dia luar biasa, Dia yang terindah di dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu yang ajaib dan luar biasa di dalam hidup kami. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku
Engkau ku kagumi. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada dua. Oh Tuhan, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia sudah menyelamatkan hidup kita dengan kasih yang luar biasa. Biar kita terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, sebab Dia yang sudah menyelamatkan hidup kita. Haleluya. Sejam kita sekali untuk berdiri, kita angkat pujian. Yesusku, penyelamatku. Tidak ada yang seperti Dia. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang luar biasa, Dia yang sudah menciptakan sekalian alam, Dia yang sudah menembus hidup kita, Dia yang sudah menyelamatkan hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Terhibur
memuliakan Engkau, kami sudah memuliakan Engkau. Biar pujian kami boleh menyenangkan akan hati Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, agar setiap taburan-taburan firman-Mu yang akan kami terima boleh masuk di dalam hati kami, dan firman-Mu itu akan berakar, bertumbuh dan berbuah-buah di dalam hidup kami, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Berkati semua umat-umat-Mu Tuhan, biar urapan kuasa Tuhan terus menyertai umat-umat-Mu Tuhan. Biar kasih Tuhan terus melingkupi kami semua. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar urapan kuasa Tuhan menyertai pelayanan hamba-Mu. Biar kami semua yang mendengar diberkati Tuhan. Biar kami semua yang mendengar mendapatkan kekuatan baru. Karena Tuhanlah kekuatan, pengharapan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap terima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Kita sedang memuliakan akan Tuhan. Saatnya sama-sama kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk membuka Alkitab. Kita akan lihat dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-5 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-20. Injil Lukas pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-17 sampai ayat 20. Kalau semua sudah dapat, kita akan baca sama-sama. Injil Lukas pasal 5 mulai ayat 17 sampai ayat 20. Kita baca sama-sama 2, 3. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atas atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dari tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Puji nama Tuhan. Saya baca sekali lagi ayat 20. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Saudaraku sekalian, perikop ini berbicara dari hal orang lumpuh disembuhkan. Tadi kita sudah mendengarkan, dikatakan bagaimana ada beberapa orang ya yang berusaha membawa orang lumpuh di atas tempat tidur untuk menemui Yesus. Ya, mereka ingin menemui Yesus karena mereka ingin orang yang lumpuh ini disembuhkan oleh Yesus. Mereka sudah mendengar tentang kuasa Tuhan. Berita tentang mujizat Tuhan sudah sampai kepada mereka, sehingga mereka tidak ragu-ragu membawa orang lumpuh ini meskipun di atas tempat tidur. Ya, mereka mengusung orang yang lumpuh ini di atas tempat tidur untuk menemui Yesus. Pada waktu mereka sampai di tempat di mana Yesus ada, ternyata mereka tidak bisa masuk ke tempat itu. Karena apa? Karena banyaknya orang yang ada di situ, sehingga mereka tidak bisa melewati pintu. Banyak orang berkerumun di situ mendengarkan
pengajaran daripada Yesus. Kita akan melihat usaha dari orang-orang ini untuk membawa orang yang lumpuh ini kepada Yesus. Mereka tidak kehabisan akal, ya. Mereka terus berusaha bagaimana caranya mereka bisa berjumpa dengan Yesus, ya. Pepatah katakan, di mana ada usaha, di situ ada jalan. Nah, orang-orang ini, beberapa orang ini, mereka naik ke atap rumah di mana Yesus sedang mengajar, dan dikatakan mereka membongkar atap rumah itu dan menurunkan orang yang lumpuh itu di atas tempat tidur itu, tempat di depan Yesus, ya. Saudara, orang-orang ini yang membawa orang lumpuh ini tentu mengambil risiko yang besar, ya. Coba saja kalau ketika mereka membongkar atap itu ada yang jatuh dari atas, ya, ada genteng atau atap atau sesuatu yang jatuh ke bawah, pasti jatuh di kepala orang banyak atau mungkin jatuh di kepala Yesus. Itu risiko, saudara, yang bisa terjadi. Tetapi ternyata usaha daripada orang ini yang membawa orang lumpuh ini tidak mudah, ya. Mereka tetap berusaha sampai mereka bisa menurunkan orang lumpuh ini tepat di depan Yesus. Apa yang mendorong mereka? Apa yang membuat mereka tetap berusaha untuk membawa orang lumpuh ini kepada Yesus, saudara? Yang menjadi, saudara, dasar, yang menjadi pegangan mereka adalah iman mereka kepada Tuhan. Mereka percaya Tuhan pasti menyembuhkan orang lumpuh ini, ya. Sehingga firman Tuhan bilang ayat 20 itu tadi, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudaraku, dosamu sudah diampuni. Saudara, Yesus melihat iman mereka, ya. Dikatakan di sini, bagaimana orang lumpuh ini bisa mengalami sebuah pemulihan, sebuah pengampunan yang luar biasa, ya. Karena Tuhan melihat iman mereka. Tuhan tidak melihat materi mereka. Tuhan tidak melihat jabatan mereka. Tuhan tidak melihat ketenaran mereka. Tetapi satu hal yang Tuhan lihat adalah iman mereka, saudara, ya. Karena mereka percaya kepada Tuhan. Itulah yang membuat hati Yesus tersentuh, ya. Hati Yesus tersentuh. Dan itulah yang membuat Yesus bertindak untuk memulihkan orang ini. Tuhan melihat iman mereka, sehingga Tuhan katakan pada saat itu, dosamu sudah diampuni. Saudara, Anak manusia berkuasa mengampuni dosa manusia. Yesus telah datang dari surga ke dunia ini, ya. Dia berkorban, saudara. Dia disalibkan di atas juta untuk menebus dosa-dosa kita semua, dosa-dosa manusia, sehingga orang-orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal, memperoleh keselamatan, saudara, ya. Orang yang lumpuh ini tidak lepas daripada dosa, ya. Ada dosa, ya, ada penyakit yang
dikarenakan karena dosa, saudara ya. Banyak penyakit yang muncul, yang timbul, yang diakibatkan karena ulah manusia, pelanggaran manusia, dosa manusia, saudaraku sekalian ya. Jadi tidak heran kalau Tuhan katakan dosamu sudah diampuni. Tuhan tidak langsung menjamah menyembuhkan orang ini, tetapi yang pertama-tama Tuhan katakan dosamu sudah diampuni. Pertama-tama Tuhan memulihkan dulu hati orang ini. Tuhan memberikan pengampunan kepada orang ini. Saya percaya ketika orang lumpuh ini beriman kepada Tuhan, ketika dia percaya kepada Tuhan, di situ dia bertobat. Ya, ada pertobatan, ada penyesalan atas dosa, atas pelanggaran hidupnya. Ya, sehingga Tuhan mau mengampuni dia. Ya. Ya. Ada pertobatan, ada pengampunan. Yesus mau mengampuni orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bersalah kepadanya. Maka kita pun manusia wajib mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Ya. Sebesar apapun kesalahan manusia kepada kita, kita pun harus rela mengampuninya sebagaimana Yesus rela mengampuni semua orang yang berdosa. Ya. Termasuk orang yang lumpuh ini. Tuhan mau mengampuni dia karena dia mau datang kepada Tuhan. Dia percaya, ya. Dia beriman kepada Tuhan. Saudara, pengampunan adalah berkat yang paling besar dalam hidup manusia, ya. Karena oleh pengampunan dosa, maka di situ ada keselamatan, saudara. Dan itulah berkat yang paling besar, ya. Berkat yang paling besar dalam hidup manusia bukanlah kekayaan materi. Berkat yang paling besar dalam hidup manusia bukanlah jabatan yang tinggi. Ya. Berkat Tuhan yang paling besar dalam hidup manusia bukanlah karir yang cemerlang, yang baik, tetapi pengampunan dosa. Itulah berkat Tuhan yang paling besar dalam kehidupan manusia, yang seyogyanya disyukuri oleh setiap manusia yang percaya kepada Tuhan. Saudaraku sekalian, kita lihat tindakan Tuhan yang mau mengampuni orang yang lumpuh ini. Dan kita lihat bagaimana karakter Allah, sifat Allah yang suka mengampuni. Ya, ketika ada orang yang kedapatan berbuat dosa, ketika ada perempuan yang kedapatan berbuat zina, dibawalah oleh orang Farisi dan orang-orang banyak kepada Tuhan. Mereka katakan kepada Yesus, Musa dalam hukumnya mewajibkan, mengharuskan perempuan ini dilempar. Ya, apakah tanggapanmu? Yesus tidak merespon. Yesus hanya membungkuk ke tanah dan dia menulis ke tanah. Ya. Yesus katakan, siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa, ya, hendaklah dia yang pertama kali melempar
perempuan ini dengan batu. Saudara, dari semua yang ada pada saat itu, tidak ada yang berani melempar perempuan itu dengan batu. Dari yang besar sampai yang paling mudah meninggal di tempat itu, karena mereka tahu mereka pun tidak luput dari dosa. Yesus katakan, siapa yang tidak pernah berbuat dosa, hendaklah ia yang pertama kali menghakimi perempuan itu. Ketika Yesus menegakkan kepalanya, dia lihat tidak ada orang lagi situ, tinggal ada perempuan itu. Yesus katakan, tidak adakah yang menghukum kau? Perempuan bilang, ini tidak ada. Yesus katakan, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itulah Allah yang sesungguhnya, mau mengampuni, mau memberikan pengampunan yang tak terbatas. Saudara, bahkan firman Tuhan katakan, sekalipun dosamu merah seperti kerbisi, akan menjadi putih seperti salju. Tuhan mau mengampuni dengan tiada batasnya. Orang lumpuh ini adalah orang yang tidak luput dari dosa. Dia hidup dalam dosa, sehingga awal kata Tuhan katakan, pergilah, dosamu sudah diampuni. Ayat 20 tadi ya, dia katakan, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Tuhan mau mengampuni, Tuhan mau menyelamatkan orang yang lumpuh ini. Kenapa? Karena Tuhan melihat iman mereka. Sama seperti dengan Rahab, ya, perempuan yang menolong kedua orang pengintai Israel dalam kitab Ibrani 11 yang kita telah baca minggu yang lalu, ya. Rahab ini dikatakan dia perempuan yang bukan baik-baik, dia perempuan Sunda, ya, dia bangsa Kanaan, dia orang Yeriko. Tetapi karena dia percaya kepada Tuhan, karena dia beriman kepada Tuhan, maka Tuhan menyelamatkan dia dari kehancuran kota Yeriko, ya. Rahab dan keluarga diselamatkan, tidak ikut dibinasakan dengan kota Yeriko dan orang-orangnya. Karena apa? Rahab, dia beriman kepada Tuhan. Tentu ketika dia percaya kepada Tuhan, ketika dia beriman kepada Tuhan, dia tinggalkan dosanya, ya. Dia hidup dalam pertobatan, sehingga Tuhan mau menyelamatkan hidupnya. Nah, ini yang dialami oleh orang yang lumpuh ini, saudara, ya. Kasih karunia Allah yang tidak terbatas, mau mengampuni dia, mau menyelamatkan dia. Saudara, ayatnya yang ke-24 dan 25 di sini dikatakan, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuji Allah. Luar biasa, ya. Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia. Wow, saudara, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Yesus, saudara, berkuasa menyembuhkan segala penyakit. Saudara,
ya, mujizat Allah terjadi di dalam Yesus. Tidak ada hal yang mustahil, saudara. Yesus sanggup menyelesaikan masalah dari orang yang lumpuh ini. Tidak ditulis di sini berapa lama dia bergumul dalam penyakitnya ini, saudara, ya. Orang lumpuh ini, saudara, hidup dalam penderitaan. Sekian lama dia menderita, ya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa berjalan, apalagi bekerja, saudaraku sekalian. Dengan kedua kakinya yang lumpuh. Tetapi ketika dia percaya kepada Tuhan, ketika dia beriman kepada Tuhan, disitulah dia melihat ada jalan keluar dari persoalan yang dia alami, ya. Tuhan memberikan jawaban dalam kehidupannya. Saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang menjadi pergumulan hidup kita? Barangkali jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang ada dimanapun saat ini sedang bergumul dengan penyakit, sedang bergumul dengan pekerjaan, sedang bergumul dengan finansial, sedang bergumul dalam menghadapi rumah tangga atau keluarga. Saudaraku sekalian, percayalah, ketika kita datang kepada Yesus dengan iman, maka Yesus sanggup menyelesaikan masalahmu. Yesus sanggup menjawab persoalanmu. Yesus menyelesaikan setiap pergumulan hidupnya. Dia mau memberikan kemenangan iman bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sebab itu, mari kita mendatang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Jangan khawatir, jangan cemas. Yesus sanggup menolong kita. Yesus sanggup menolong setiap orang yang mau percaya kepadanya. Yesus mau memberikan kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulanmu, masalahmu di dalam hidupmu, mari datang kepada Tuhan. Ya, mari datang kepada Yesus yang sanggup memberikan kebebasan, yang sanggup memberikan pengampunan dalam hidupmu. Saudaraku sekalian, barangkali saudara sedang terbelenggu dengan dosa. Barangkali ada dosa yang sedang mengikat kehidupan saudara. Saudara tidak punya kemampuan untuk keluar dari lingkaran dosa. Tapi satu hal, ketika saudara mau percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, tinggalkan dosa, maka Tuhan mau memberikan pengampunan, maka Tuhan mau memberikan keselamatan dalam hidupmu. Hanya Yesus yang mampu mengampuni dosamu, yang mampu mengeluarkan kita dari belenggu dosa. Yesuslah jaminan keselamatan dalam hidup kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudaraku sekalian yang di rumah, dimanapun berada, kita mau mengikuti perjamuan kudus ini. Saya percaya Yesus Tuhan ada di tengah-tengah kita pada saat ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk sama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Kita menyanyi sama-sama satu pujian, pada satu bukit jauh dari sini. Jauh dari sini
duduk di hadapan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur kepada Engkau. Kami percaya Engkau melawat kami saat ini. Kami sangat menikmati kehadiran-Mu, dan kami terus mau menikmati Engkau dalam hidup kami, bekerja dan terus bekerja dalam hidup kami ya Yesus Tuhan kami. Penuhi kami dengan firman-Mu, kuasa firman-Mu memulihkan kami, menyucikan kami, melayakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Di depan kami ada tubuh dan darah Yesus yang kudus. Sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus ini Bapa, sucikan, kuduskan kami, ampuni segala dosa-dosa kami, dan biarlah persekutuan kami dalam perjamuan kudus ini boleh kami rasakan kuasa-Mu, mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami akan masuk dalam perjamuan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salibnya, salibnya. Bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan yang ada di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan Yesus baik. Dia telah datang mengampuni dosa-dosa kita. Dia telah datang menyelamatkan saya dan saudara. Betapa besar anugerah-Mu dalam hidup kita. Anugerah Tuhan sungguh tak terbatas. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih ya Bapa. Kami menikmati anugerah-Mu yang besar. Kami menikmati keselamatan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Ajarilah kami untuk selalu mau taat kepadamu, mau setia kepadamu sampai Engkau datang ya Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Tanamkan kebenaran-kebenaran firman-Mu di hati kami, dan biarlah kami boleh bertumbuh dan terus bertumbuh di dalam Engkau. Kami berdoa untuk kemuliaan-Mu ya Yesus Tuhan kami. Terima kasih ya Tuhan. Saatnya kami akan membawakan persembahan. Engkau pilih dari tempat yang tinggi dan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita menyanyi sama-sama satu pujian. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, lakukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau berserah bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Kita datang pada pengumuman. Kita akan bertemu kembali pada hari Minggu yang akan datang dalam ibadah online. Setengah 10 sudah dimulai. Terima kasih untuk semuanya. Mari kita nyanyikan sama-sama satu pujian untuk mengakhiri ibadah ini. Maka jiwa Jiwa
Engkau baik, sungguh baik dalam hidup kami. Tak habis-habisnya rahmat-Mu, kebaikan-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah memimpin ibadah kami, dan Tuhan sudah memberkati kami. Berkati keluarga di tempat ini, berkati kami semuanya, berkati semua jemaat Tuhan di rumah, berkati semua yang mengikuti ibadah ini ya Yesus Tuhan. Jika di antara mereka ada yang sakit, Engkau sembuhkan. Jika ada yang lemah, Engkau kuatkan. Jika ada yang susah, Engkau hiburkan. Engkau mengenal setiap pergumulan umat-Mu, dan kami percaya Engkau peduli dan Engkau menyelesaikan setiap pergumulan umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk semua berkat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat ini Tuhan. Ini menjadi doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah aktivitas-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pemerintah kami, diberkatilah bangsa dan negara kami, diberkatilah persekutuan kami. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat siang. Tuhan Yesus